Oke, saya mulai saja. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Kita tanpa terasa sudah bukan ngomong semester 2 lagi, kita sudah ngomong bulan Agustus. Jadi di tahun 2021 ini sudah tinggal 5 bulan. Nah, jadi kira-kira apa yang harapan market di sisa 5 bulan terakhir 2021 ini? PPKM memang diperpanjang, ya. Tapi anehnya IHSG nggak apa-apa tuh, malah naik terus gitu kan. Jadi kadang-kadang memang antara market sama realita yang terjadi di ekonomi tidak selalu searah. Nah, jadi untuk market update di bulan Agustus, materinya nanti boleh tolong Lupi share ya dalam bentuk link. Saya akan share screen sebagai berikut. Kurang lebih ada 4 topik yang mau saya diskusikan. Pertama, mulai dari kalau kita bicara PPKM tadi kan sudah dibahas ya. Jadi intinya kalau kita ngomong PPKM memang materinya tidak ada di sini. Yang mau saya sampaikan adalah vaksinasi kalau kita bicara di kota besar, Bapak Ibu, itu kayak Jakarta kemarin saya baca ya, kalau saya nggak salah sudah 8 juta. Nah, penduduk Jakarta kan sekitar 10 jutaan. Jadi basically yang orang dewasa apa semua sudah divaksin. Gitu. Tapi boleh tolong admit yang itu ya, yang masuk ya. Terima kasih. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara vaksinasi di kota besar seperti Jakarta itu, ya kalau kita bilang patokannya herd immunity 80%, memang sih baru 1 kali sih. Tapi basically kita sudah ya semi herd immunity. Ya. Walaupun saya bukan ahlinya, tapi berbagai statement, pernyataan itu menegaskan bahwa orang yang sudah divaksin ya cenderung memiliki efek samping yang lebih kecil, yang lebih sedikit. Jadi kalaupun kena, efeknya lebih sedikit. Nah, itu saya juga rasakan sendiri, ada keluarga saya yang kena, antara yang sudah vaksin sama belum memang ada perbedaan seperti itu ya. Jadi memang untuk Bapak Ibu yang kalau belum vaksin ya, sebisa mungkin di kesempatan pertama untuk segera melakukan vaksinasi. Nah, dengan kota Jakarta sudah semi herd immunity, sebetulnya kalau saya bilang Jakarta mau dilonggarkan, sebetulnya sudah bisa. Nah, cuma permasalahannya kan Jakarta itu kayak barometer atau acuannya kota-kota lain. Kalau kita dilonggarkan, nanti daerah lain ikut. Mungkin juga ada semacam kayak kalau data-data lain yang bilang data meninggal atau apa. Tapi kalau kita lihat dari indikator kayak kota Jakarta sendiri ya, vaksinasinya sudah semi herd immunity, rumah sakitnya sudah mulai tidak penuh seperti kemarin. Sebetulnya kita itu sudah dalam situasi yang sangat baik. Ya, cuma mungkin karena ada beberapa data lain belum dilonggarkan dulu. Ya mungkin namanya pertimbangannya kalau orang Indonesia dilonggarkan nanti cepat sekali masuk mall nanti naik lagi gitu. Nah, dengan kecepatan vaksinasi yang ada, kemungkinan menurut kita PPKM ini akan dilonggarkan secara bertahap. Kemudian di bulan Oktober nanti mungkin kita sudah kayak Maret April yang lalu gitu. Tetap ada PPKM, tapi ekonominya sudah jalan 70-80%. Nah, kami melihat market juga menduga seperti itu. Makanya IHSG-nya tetap nggak ada masalah, naik-naik aja. Ya, ditopang juga mungkin laporan keuangan dan lain-lain ya. Nah, jadi itu tentang PPKM. Ya karena sekarang diperpanjang, toh IHSG juga nggak turun, ya saya nggak bahas lagi. Nah, 4 hal yang lain saya bahas itu adalah pertama di resiko regulasi, kedua berita dari luar negeri, Federal Reserve, kemudian beberapa waktu ini ada perubahan IDX 30, itu sesuatu yang normal, cuma di kali ini saya lihat ada yang menarik, sama sisa prospek di akhir tahun 2021. Nah, ini yang pertama ya. Jadi saya mungkin ke sini dulu deh. Nah, beberapa waktu lalu ada kejadian luar biasa ya di saham-saham teknologi. Itu terutama di teknologi yang ini ya, TAL Education, Gaotu, New Oriental itu kalau di Indonesia kayak ruang guru. Mereka mengalami penurunan sampai dengan 90%. Ya, kalau market crash kan juga 30, 40, 50. 50 aja orang sudah panik. Tapi ini crashnya itu sampai 90%. Ada apa gitu kan? Nah, itu kalau kita lihat beberapa waktu lalu ya, di China itu
kayak pemerintahnya itu concern dengan angka kelahiran yang semakin rendah. Jadi dulu kan China membatasi hanya boleh 1 anak gitu ya. Kemudian karena ekonominya membaik, orang-orangnya juga tambah makmur, dia longgarkan menjadi boleh punya 2 anak. Nah, tapi ketika dia longgarkan, penduduknya itu mengeluh. Saya kira keluhannya sama dengan yang warga kota besar di seluruh dunia. Punya anak mahal, Pak, gitu. Ya, belum biaya susunya, ya. Belum biaya melahirkan juga relatif ya. Kalau kita pakai BPJS mungkin gratis. Tapi kalau kita mau melahirkan di rumah sakit yang fasilitasnya agak bagus, operasi ini, operasi itu, kita ngomong bisa 30, 40, 50 juta. Ya. Kemudian belum biaya pendidikan dan lain-lain. Jadi karena adanya concern seperti itu, makanya di China itu tingkat kelahirannya tidak naik-naik, itu menjadi concern. Nah, yang ini sebetulnya bukan hal yang unik. Di Singapura juga, di Jepang bahkan di sana kan malah populasinya terus berkurang. Kalau di Singapura tuh malah disubsidi. Kalau kita punya anak, pemerintahnya kasih tabungan, kasih apa, kasih apa. Nah, kalau di Indonesia juga sama kan. Kalau misalnya sekarang sekolah bisa gratis, terus dapat bantuan-bantuan uang, apa kita bilang namanya, kartu Jakarta Pintar atau kartu Indonesia Pintar. Basically kalau orang sekolah itu kayak dikasih uang. Nah, tapi China kalau kita lihat pendekatannya agak berbeda. Dia tanya, oke, yang mahal apa? Oh, yang mahal itu ternyata biaya pendidikan. Saya nggak tahu sekolah di sana gratis apa tidak, cuma kan mungkin orang China itu terkenal kompetitif. Universitas-universitas yang top itu mahasiswanya banyak dari China seperti itu. Dan mereka merupakan yang jago-jagonya gitu. Jadi supaya anak-anaknya bersaing, dikasihlah les segala macam. Nah, les kan sekarang ambilnya itu mungkin dari kayak ruang guru di Indonesia. Ya, les ini, les itu. Nah, ternyata biayanya cukup mahal. Ya. Nah, jadi mendapatkan informasi dan review seperti itu, pemerintah China-nya langsung bikin peraturan. Oke, semua perusahaan teknologi yang memberikan edukasi, ya, kalau orang bilang namanya edutech ya, atau tech edu, itu dikasih dibuat beberapa peraturan baru. 1 harus non-profit. Ya, jadi nggak boleh cari untung. Kemudian yang kedua, sudah non-profit, tidak boleh IPO kalau yang belum IPO. Kemudian tidak boleh menerima investasi dana asing. Nah, begitu dia keluarkan aturan itu, ya habislah Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita bicara misalnya ada resiko yang kita hadapi ya, misalnya resikonya kita ngomong misalnya saya punya pabriknya kebakaran. Ya sudah, mungkin pabrik ini kebakaran, saya dapat ganti rugi asuransi berapa, kemudian butuh berapa bulan saya balikkan situasi. Itu bisa diprediksi Bapak Ibu. Tapi kalau resiko regulasi, nggak bisa. Kalau dia bilang aturannya tidak boleh cari untung, tidak boleh tambah modal, tidak boleh dapat investor asing, ya sama aja dengan suruh saya tutup gitu kan. Nah, jadi saham-sahamnya jatuh. Nah, ini bukan kejadian yang pertama. Sebelumnya itu kalau Bapak Ibu masih ingat, Alibaba kan mau IPO, ya. Alibaba atau Tencent saya lupa. Alibaba kalau nggak salah, ya. Yang Jack Ma yang katanya salah satu orang terkaya di sana, yang siap-siap akan menyalip beberapa bilioner dunia, last minute di cancel, ya, atau ditunda sampai sekarang nggak jelas kapan. Kemudian mereka punya salah satu raksasa juga. Jadi kalau di kita kayak Gojek sama Grab, di sana tuh kayak Alibaba sama Tencent. Nah, karena aturan monopoli didenda, dendanya juga besar sekali, sampai membuat laba mereka yang setiap tahun naik, tahun ini turun. Nah, kemudian ada juga satu perusahaan ride hailing yang kalau nggak salah Didi, itu saya kalau baca dia sudah disuruh tunda IPO-nya, tapi ternyata dia main cepat-cepat dan dia IPO di Amerika Serikat. Habis IPO di Amerika Serikat didenda dalam nilai yang sangat besar. Kenapa? Katanya melanggar undang-undang kerahasiaan data seperti itu. Sampai ada diskusi-diskusi, ya sudah deh dia go private lagi, saham-saham yang sudah IPO nanti dibeli kembali pada harga IPO seperti itu. Nah, belakangan saham-saham yang kena ada lagi game gitu. Kenapa? Sempat ada satu artikel di China yang bilang, oh, anak muda sekarang itu kecanduan main game. Makanya mau dibikin pembatasan. Jadi kalau orang main game, anak di bawah umur 12 tahun ya kalau saya baca, hari kerja cuma boleh 1 jam. Kalau hari libur itu boleh 2 jam.
Kemudian supaya uangnya nggak habis di situ, kalau dia mau beli in-game purchase ya. Nah kan kalau main game kan kita bisa beli baju, beli pedangnya, beli skinnya atau beli itemnya. Nah itu kalau anak umur 12 tahun mau beli nggak bisa. Kalau dia pakai handphone orang tuanya gimana? China pakai teknologi face recognition. Nah jadi uh, karena isu seperti itu saham-saham yang di China yang game juga jatuh gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat historinya itu sudah beberapa. Jadi ada yang kemarin mau IPO itu Ant Group ya, Ant Financial itu punya si Alibaba kalau nggak salah. Ya. Kemudian Meituan itu lebih ke monopoli. Ya. Nah, gara-gara itu sekarang semua pidatonya Presiden China dilihat sama yang belakang-belakang. Apalagi nih, apalagi yang dulu sempat dia bilang mau dia jaga itu kira-kira bisa kena kemana. Nah, ini menjadi suatu resiko baru di saham teknologi yang orang tidak duga sebelumnya. Karena cara kerja daripada sektor teknologi itu seperti itu. Ada perusahaan, ya, dia mungkin punya ide, dia mungkin punya mimpi. Ya, misalnya kalau Indonesia kan finansialnya dibikin pembelian mulai dari 10.000. Kalau Gojek dia mensejahterakan tukang ojek, kemudian membuat ini itu gitu ya. Nah, caranya adalah mereka perusahaan-perusahaan yang punya mimpi startup itu disuntik duit banyak, mereka bakar duit, perbesar market share, ya. Setelah market share-nya besar, mereka basically mendistribusi pasar. Ya, jadi kalau kayak Gojek mendistribusi mungkin kita ngomong dulu taksi gitu ya. Nah, kemudian kayak Ruang Guru mendistribusi usaha les seperti itu. Nah, setelah mereka melakukan disrupsi terhadap pasar, mereka menguasai market share dalam jumlah besar, yang mereka lakukan selanjutnya adalah monopoli. Nah, ketika dia sudah memonopoli market, dia akan naikkan harga gitu. Kalaupun nggak monopoli, oligopoli lah. Jadi mungkin pemainnya cuma 2-3 aja. Jadi setelah saingannya semua tersingkir, mereka mulai monopoli. Nah, setelah monopoli kan kamu punya hak untuk menentukan harga lebih tinggi. Baru di situ mereka cari untung. Ya, ada yang IPO, ada juga yang itu. Nah, kalau seperti itu, memang selama ini kita anggap itu normal, itu memang cara kerja market ya begitu. Tapi pemerintah China nggak melihat begitu. Ketika dia melihat ada monopoli di sana, sehingga misalnya merchant-merchant dirugikan, dia mendenda perusahaan perusahaan marketplace-nya. Ya. Ketika dia melihat bahwa biaya les di edutech itu memberatkan orang tua, dia langsung membuat aturan itu harus non-profit. Ya. Nah, jadi kita melihat hal yang sama mungkin akan menular dan sebenarnya sudah terjadi. Kalau kayak Facebook, Google kan berkali-kali sudah digugat antitrust, monopoli seperti itu. Apple kan juga digugat seperti itu. Jadi dia nggak bisa memasukkan aplikasi yang lain, cuma bisa punya dia sendiri. Nah, jadi kita melihat bahwa resiko seperti itu bisa menular, ya. Menularnya cuma menurut saya dengan tingkatan yang berbeda-beda. Kalau kayak negara barat ya mungkin mereka cuma gugatan aja, tapi proses gugatannya bisa bertahun-tahun. Ya, kayak Zoom kan baru-baru ini dia juga kalah gitu kan. Dia harus bayar denda kalau nggak salah sekian ratus juta dolar seperti itu. Nah, tapi proses gugatannya bisa sangat lama dan kadang-kadang tidak berpengaruh terhadap harga sahamnya karena orang mungkin sudah lupa. Tapi kalau China enggak. China kalau dia mau melakukan itu langsung. Karena dia sangat efisien. Nah, apakah bisa Pak menular ke Indonesia? Nah, kalau menular ke Indonesia dalam hal misalnya IPO-nya Bukalapak sampai Goto itu jadi tutup atau di cancel, saya rasa tidak. Ya. Tapi menularnya bisa dalam artian ketika misalnya IPO Goto, Bukalapak atau perusahaan apapun, ketika mereka sudah terlalu besar, ya, ketika mereka sudah mau monopoli, pemerintah bisa intervensi. Nah, kalau misalnya pemerintah intervensi, apa yang terjadi? Mungkin pertumbuhan yang besar itu tidak bisa yang orang ekspektasikan tidak diharap bisa saja tidak terjadi. Nah, saham Facebook kenapa harganya bisa naik berlipat-lipat sampai sekarang? Karena dia dari rugi jadi untung, kemudian untungnya tumbuh secara konsisten puluhan sampai ratusan persen setiap tahun. Nah, kenapa dia bisa begitu? Ya, dia menguasai banyak hal. Dia menguasai WhatsApp, dia menguasai Instagram. Dia basically melakukan monopoli kan terhadap ini. Nah, kalau di Indonesia seperti itu mungkin nggak?
mungkin juga. Jadi ketika misalkan ada perusahaan sudah terlalu besar dan monopoli, pemerintah akan intervensi, misalnya dia bilang, oke, harga kamu nggak bisa naik terlalu tinggi. Oh, kamu nggak bisa, misalnya aplikasinya yang masuk harus mitra kamu, yang orang lain juga bisa. Jadi contoh misalnya, kamu kalau pakai Gojek nggak bisa bayar cuma pakai GoPay, harusnya bisa pakai OVO juga. Kalau kamu cuma membatasi pakai GoPay, OVO-nya itu kamu artinya kamu kan monopoli seperti itu. Ya. Nah, jadi itu bisa membuat satu pertumbuhannya tidak seperti yang diharapkan, ya. Dan yang kedua, valuasinya juga tidak setinggi yang diharapkan. Nah, jadi kita melihat resiko regulasi ini bisa aja menular. Cuma kalau di Indonesia mungkin di awal-awal ini belum. Tapi ketika suatu perusahaan sudah terlalu besar, ya, misalnya Goto, tiba-tiba dia sudah menjadi nomor 1 di bursa secara market size. Kemudian dia punya omset sudah begitu luar biasa, sehingga UMKM tergantung sama dia. Ya, nanti bisa ditentukan. Nah, itu yang sudah terjadi di beberapa sektor yang lain. Misalnya kalau kayak ayam gitu. Kalau misalnya inflasinya tinggi, pemerintah itu bisa memerintahkan kepada perusahaan poultry itu untuk ya misalnya ayamnya produksinya diperbanyak supaya harganya agak turun. Tapi kalau harganya ayamnya terlalu jatuh, dia bisa bilang tolong diafkir supaya harga ayamnya agak stabil. Nah, jadi bentuk-bentuk intervensi seperti itu dalam suatu tingkatan itu bisa mempengaruhi pertumbuhan perusahaan. Nah, itu yang kita lihat sih. Jadi langsung ke Indonesia tidak ya. Cuma kita harus menyadari bahwa kalau perusahaannya sudah terlalu besar dan sudah memiliki efek monopoli, apalagi monopolinya sudah mulai menyusahkan, ya, dalam artian mereka menetapkan harga terlalu mahal, membuat yang lain tidak bisa bersaing. Nah, itu pemerintah akan intervensi. Intervensinya bisa dalam bentuk denda, intervensinya juga bisa dalam bentuk membatasi usaha. Nah, kalau di China, ketika pemerintah China melakukan itu, sahamnya langsung jatuh. Nah, sampai sekarang orang masih takut, ini kalau masuk saham China yang mana nih? Nah, orang dulu kan bilang buy the dip ya karena kalau lagi turun ya kalau dia operasional terus harusnya nggak ada masalah. Ini sekarang masalahnya perusahaannya nggak tahu masih jalan apa enggak ke depannya. Ya, nah itu. Nah jadi dia kena ya. Jadi saham-saham teknologi yang di China itu pada kena, orang sekarang jadi takut. Yang edutech sudah kena, kemudian gaming juga sudah kena. Nah, apakah akan berpengaruh kepada saham di US? Kalau kita lihat kan saham kayak Google, Facebook, Zoom belum turun seperti itu. Mungkin dalam waktu dekat ini belum. Tapi akan mempengaruhi valuasi. Ya. Karena orang misalnya gini, valuasi Google berapa sih? Karena nggak ada pembandingnya di Amerika, mereka cari pembandingnya di China. Nah kalau sekarang saham di China jatuh, artis valuasinya dia juga nggak bisa terlalu tinggi. Nah itu menurut kami pada suatu titik ya, resiko regulasi ini bisa membatasi valuasi di saham-saham teknologi. Ya, jadi nggak bisa kita beranggapan sky is the limit gitu loh. Ya, karena di satu titik ya memang mungkin dia bisa tumbuh, tapi bisa dijegal dengan regulasi-regulasi yang ada. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Nah, topik yang kedua, kebijakan The Fed ya. Nah, jadi di bulan Juli yang lalu, Bank Sentral kembali memutuskan untuk menahan suku bunga. Ya ini sih sudah tidak aneh sih, karena mereka sudah berkali-kali mengatakan naiknya itu, kalau saya tidak salah baru 2023, bukan 2022, 2023 akhir. Yang orang sekarang pertanyakan taperingnya. Ya. Nah, taperingnya sebagaimana yang pernah saya sampaikan, mereka itu akan butuh waktu jedanya bisa 6 bulan. Artinya kalau dia mau tapering sekarang, dia akan ngomongnya 6 bulan sebelumnya, 5-6 bulan sebelumnya. Nah, jadi kalau Juli ini belum umumkan, ya berarti sampai Januari Februari aman. Tapi kalau dia umumkan Agustus, berarti taperingnya baru paling cepat bulan Mei gitu, bulan Maret atau bulan April seperti itu. Ya, jadi mereka saat ini bank sentralnya mencetak 120 miliar setiap bulan, kemudian membeli obligasinya. Nah, karena berita seperti ini, ya, terus terang harga obligasi jadi stabil. Kenapa? Karena berarti pemerintah belum akan tapering, pemerintah belum akan menaikkan suku bunga. Cuma ada satu perkembangan yang menarik, yaitu debt ceiling. Sorry ya, saya lewatin dulu. Ya, jadi yang namanya pemerintah Amerika Serikat, kan tadi saya ngomong bank sentralnya. Bank sentral kan cetak uang beli obligasi. Dia beli dari siapa? Beli dari pemerintah Amerika Serikat.
Nah, jadi yang menerbitkan obligasi bukan bank sentral, tapi pemerintah Amerika Serikat. Nah, pemerintah Amerika Serikat dalam menerbitkan obligasi itu ada batasannya, Bapak Ibu. Itu batasannya ditentukan dalam Undang-Undang APBN. Jadi angkanya adalah 28,5 triliun. Sorry, 28,5 triliun US dollar ya. Ini bukan triliun tapi miliar ya. Jadi 28,5 triliun. Dan ternyata sudah sampai Bapak Ibu. Jadi sudah mentok. Ini bukan kejadian pertama kali. Ini dulu juga pernah terjadi kalau nggak salah 2013. Waktu itu zamannya Barack Obama. Jadi dia terbitkan obligasi sudah mentok sampai dengan yang diperbolehkan. Nah, kalau gitu gimana Pak? Nah, berarti yang harus dia lakukan adalah membuat undang-undang yang baru, jadi merevisi undang-undang. Jadi tadi misalnya limitnya adalah X, dia ganti menjadi misalnya 2X, 3X gitu. Nah, Indonesia juga ada. Kita kan juga punya undang-undang yang namanya defisit itu tidak boleh lebih dari 3%. Rasio hutang maksimal 60% kalau saya nggak salah. Ya, jadi ada limitnya seperti itu. Nah, kalau di Amerika limitnya di 28,5. Nah, dulu 2013 kejadian. Nah, waktu itu Barack Obama dia yang jadi presiden. Dan kebetulan di DPR-nya itu dia tidak mendominasi. Jadi waktu itu terjadi perdebatan yang sengit. Orang-orang yang di DPR yang didominasi Republik minta, oke, kamu mau revisi boleh, tapi kamu punya BPJS tolong ditarik. Jadi kalau di sana namanya Obamacare kan. Jadi semacam undang-undang jaminan kesehatannya. Jadi tolong dikurangin. Karena kalau itu ada, jadi buat asuransi tidak bersaing. Nah, Obamanya nggak mau. Jadi setelah perdebatan yang sangat sengit, terjadilah yang disebut dengan shutdown. Ya, akhirnya undang-undangnya tidak direvisi sebelum waktunya. Pemerintah Amerika Serikatnya sudah nggak bisa terbitkan obligasi lagi. Jadi dia nggak ada uang untuk bayar gaji. Jadi sempat terjadi shutdown. Nah, akhirnya baru mereka kompromi. Ya, baru kompromi, debt ceiling-nya dinaikkan, kondisi normal lagi. Nah, sekarang debt ceiling kembali terjadi di zamannya si Biden ya. Entah kenapa ya Donald Trump kenapa nggak kena ya. Ya bisa aja waktu itu nggak ada masalah besar sih. Tapi di sini karena ada COVID-19 kena lagi. Nah, kalau kali ini kita melihat apakah dia akan menemui masalah yang sama seperti Obama? Kayaknya sih tidak. Kenapa? Karena presidennya Demokrat, DPR-nya juga Demokrat. Jadi kalau mau meloloskan undang-undang yang baru, dia tidak akan menemui kesulitan yang sama seperti Obama pada waktu itu. Tapi ya namanya proses di legislasi kan tidak bisa cepat. Dan dia punya limit sudah lewat. Kalau nggak salah limitnya bulan Juli. Jadi kita sudah masuk di sini. Nah ketika lewat, apa yang orang antisipasi? Ya udah kalau begitu berarti pemerintah Amerika Serikat akan mencetak uang lebih sedikit. Dia mungkin akan pakai cadangan uang di dana pensiunnya dia. Jadi dia yang pembayaran pensiunnya dia tangguhkan dulu, ya. Dan kalau yang orang sekarang lihat ya, pemerintah sama dengan Amerika Serikat di Indonesia juga sekarang sedang terjadi over liquidity. Marketnya itu lagi banyak gitu likuiditasnya. Nah, jadi mereka berasumsi ya sudah debt ceiling ini mungkin nanti akan disesuaikan. Tapi karena sekarang ekonominya sudah membaik, ya likuiditas juga berlimpah. Kayaknya Amerika Serikat akan mengurangi dia mungkin tidak akan menerbitkan obligasi seperti yang orang duga gitu. Nah, karena kebijakan itu yield-nya itu turun ya. Yield yang Amerika Serikat yang warna orange ini ya, dia RHS yang kanan ya. Berarti kita yang orange kita lihat yang kanan ini. Kalau ini yang Indonesia ya. Nah, jadi karena mereka juga sudah mentok debt ceiling dan ekonominya lagi bagus, likuiditas berlimpah, ya marketnya berpikir kayaknya mereka juga kalau mau nambah hutang nggak banyak-banyak lagi gitu. Nah, makanya dia punya yield turun. Karena dia punya yield turun, Indonesia juga ikut-ikutan turun. Jadi harga obligasi kita meningkat 1-2 bulan terakhir ini. Bukan Indonesia ada berita positifnya ya, kita punya inflasi rendah, bunga tetap. Tapi lebih banyak disebabkan karena Amerika Serikat itu juga harga obligasinya itu lagi meningkat atau yield-nya turun. Nah itu. Ya, jadi kita melihat bahwa tapering dia pasti akan lakukan. Kenapa? Karena sekarang uang itu berlimpah. Nah, cuma gara-gara ada varian Delta, sekarang Amerika Serikat satu hari jadi 100 ribuan lagi kasus barunya, gitu ya. Mungkin ini akan agak tertunda atau bagaimana. Tapi pada dasarnya karena sekarang uang itu berlimpah, jadi
ibaratnya dia mungkin nggak perlu terbitin obligasi terlalu banyak. Nah, karena asumsi itu, dia punya harga obligasi naik, dia punya yield turun. Nah, Indonesia juga sama. Ya, karena Amerikanya turun, kita turun. Ya. Kalau dibilang karena inflasi kita rendah segala macam, agak susah. Yang bisa buat kita turun drastis cukup banyak seperti ini adalah karena di luar negeri itu turun, makanya kita ikut trennya. Jadi kalau kita lihat harga reksadana fixed income itu mengalami penguatan dalam 1 bulan terakhir ini lebih banyak dari luar negeri, bukan dari dalam negeri. Ya. Nah, kita tetap beranggapan kalau Indonesia ini yang warna yang sebelah kiri ya, yang wajar itu 6,2 sampai 6,3. Kalau di bawah 6,2 gimana Pak? Sebagai manajer investasi kan dia minimal 80% di obligasi. Jadi dia nggak bisa mengurangi juga kurang dari 80%. Yang dia lakukan adalah, yang sekarang sedang kita lakukan juga, kita dulu kalau beli obligasi pemerintah yang 10 tahun, 15 tahun. Sekarang kalau kita belinya banyak yang 5 tahun, seperti itu. Nah, kemudian kita juga kombinasi ya, sesuai dengan kebijakannya. Kalau kayak untuk pendapatan utama sama pendapatan berkala, PDUP 2 juga ya, kita belinya sekarang juga obligasi corporate. Karena menurut kita corporate itu umurnya cuma biasanya 2-3 tahun. Jadi kalau misalnya nanti ada gejolak harga obligasi, efeknya minimal. Ya, jadi karena kita melihat yieldnya sudah mendekati level yang wajar, kita waktu beli obligasi juga nggak terlalu agresif. Jadi kita beli yang jangka pendek atau kita beli yang korporasi untuk mengantisipasi kalau nanti dia berbalik arah seperti itu. Ya. Nah, jadi ini untuk obligasi. Jadi sampai dengan akhir 2021, menurut kita obligasi view-nya masih oke. Nah, cuman kalau misalnya nggak ada berita buruk ya, nggak ada kebijakan US, nggak ada apa, tahu-tahu ini sudah 6%, itu juga bisa menjadi resiko karena yang namanya harga itu sama, mau saham mau obligasi, kalau sudah naik terlalu tinggi, nanti dia akan koreksi. Kalau sudah turun terlalu dalam, dia nanti akan rebound. Ya, jadi kalau misalkan yield-nya sudah mendekati 6%, hati-hati, bisa aja ada koreksi harga di obligasi pemerintah. Seperti itu. Cuman kalau dengan level 6,2, 6,3 sekarang, ya menurut kita masih oke, cuman kita nggak bisa expect return terlalu tinggi. Nah, kalau kita mau return yang stabil, bisa. Ya, karena kita lakukan sekarang dengan cara beli yang lebih pendek, dan sama kita combine dengan obligasi korporasi. Seperti itu. Nah, ini yang poin kedua. Nah, poin ketiga adalah ini, revisi IDX 30. Ya. Revisi IDX 30 ini, kalau saya pakai data ya, ini yang berlaku Februari-Juli. Jadi revisi indeks itu untuk IDX 30 LQ45 setahun ada 4 kali. 2 kali evaluasi mayor, 2 kali evaluasi minor. Evaluasi mayor ini yang saya tunjukin. Jadi Februari sampai Juli. Jadi di 1 Februari itu evaluasi, ada saham yang masuk, ada yang keluar. Kemudian Agustus Januari, ya. Jadi Agustus sekarang sampai dengan Januari tahun depan itu evaluasi lagi. Ya. Jadi di 1 Agustus sama di 1 Februari. Ini evaluasi mayor. Kalau mayor itu ada yang merah dan biru ya. Jadi merah itu artinya dulu ada di sini nggak ada. Biru berarti ada yang baru. Kalau evaluasi minor, itu hanya bobotnya aja. Jadi sahamnya sama, cuma bobotnya di-adjust. Kenapa? Karena sekarang kalau menghitung indeks, kita itu menggunakan free float juga. Free float itu adalah porsi saham yang dimiliki oleh investor di pasar. Nah, free float itu bisa berubah. Misalnya, contoh kayak gajah tunggal contohnya. Kemarin Pak Lo Keng Hong beli sampai 5,1%. Sehingga misalnya marketnya yang tadinya 50%, tinggal 45%. Nah, 45% yang masyarakat itulah jadi bobot yang baru. Ya, jadi kalau dievaluasi yang minor 6 bulan sekali, tapi di celah-celahnya. Jadi kalau Februari Juli, kira-kira di bulan April dia lakukan evaluasi. Di bulan Mei kalau nggak salah. Kalau Agustus Januari di tengah-tengahnya, berarti kita ngomong di bulan Agustus tambah 3 bulan Oktober. Jadi dia evaluasi, nggak ada yang keluar masuk, tapi cuma bobotnya dia adjust. Nah, itu evaluasi minor. Yang orang lebih lihat sih evaluasi mayor gitu ya. Nah, untuk evaluasi, setelah dilakukan evaluasi, kita perhatikan properti hilang. Ya. Jadi properti dulu berdasarkan harga tanggal 30 Juli, sekitar 0,5%. Di yang Agustus nggak ada, jadi saham propertinya out.
Industri, ya industri kalau kita perhatikan di sini, industri di sini masih sama, ya. Cuma kalau bobotnya beda ya mungkin dulu di bobot sini lebih besar, ini bobotnya jadi lebih kecil. Keuangan masih yang paling dominan, ya. Cuma keluar satu, BTPS. Jadi BTPN Syariah out. Cuma dia cuma 0,5%, nggak gitu ngaruh. Nah, dari 43 jadi 42. Nah, kesehatan nambah satu. Ya, jadi yang tadinya satu saham cuma Kalbe pun juga sebenarnya bukan kesehatan, dia lebih mirip consumer goods. Karena kan dia jual obat gitu ya, jual ala-ala kesehatan. Dia bukan rumah sakit. Nah, ditambahkan rumah sakit satu. Nah, jadi sektor kesehatan yang tahun ini yang cukup rally cukup banyak, salah satunya itu kan di ADX 30 nggak ada. Itu yang itu bertambah 1%. Kemudian infrastruktur sahamnya sama, nggak ada yang berubah. Energi ya, energi ini penamaan dari bursa ya. Energi ini batu bara kalau saya lihat sih, batu bara, gas gitu ya, masih sama. Kemudian barang konsumen primer ya, konsumen primer itu ya kalau Cepin ini berarti unggas, rokok ya, kemudian Indomie. Nah, jadi consumer goods lah, kalau kita bilang consumer primer itu consumer goods. Itu sahamnya masih sama, cuma bobotnya agak berubah sedikit. Nah, kemudian consumer non primer ya, jadi mungkin kayak jasa ya, MNC keluar. Di sini nggak ada. Yang menarik adalah bahan baku. Barang baku dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 saham, ya, jadi 8, cuma 1 keluar, 3 masuk. Nah, penentuan IDX 30 ini, apakah manajer investasi punya hak suara? Terus terang nggak ada Bapak Ibu. Kita nggak punya hak suara. Kita taunya bursa aja, dia bikin, terus dia informasikan 5 hari kerja sebelumnya. Ya sudah, kita menyesuaikan aja. Nah, apakah mereka memilih perusahaan-perusahaannya yang paling liquid? Enggak juga. Mereka ada pertimbangan likuiditas, juga ada pertimbangan fundamental. Nah, yang bingung itu pertimbangannya tidak dipublikasikan. Jadi kita nggak bisa bikin prediksi. Kita pernah coba bikin prediksi, tapi ternyata nggak sama gitu. Ya. Nah, jadi mereka itu sudah seperti fund manager. Nah, sebagaimana kita tahu, IDX 30 ini kan kalah dengan IHSG. Ya. Jadi dari awal tahun sampai dengan Juli, IHSG itu plus 1%, IDX 30 itu minus 12%. Kenapa begitu? Karena di baik yang pertama maupun yang kedua, tidak ada saham teknologi. Tahun ini kan yang rally gila-gilaan itu Arto, MTEK, Multipolar, ya, MPPA, DMMX, MCAS, NFCX gitu ya. Saham-saham teknologi gitu, atau terkait teknologi. Arto kan keuangan, Pak. Betul. Arto itu keuangan, tapi karena dimiliki oleh Gojek, ya itu kita bilang teknologi juga. Ya, BBYB kan aku laku kan juga online. Itu sebenarnya terkait teknologi. Jadi walaupun dia masuk keuangan terkait teknologi. Ya. Jadi di sini sama sekali tidak masuk. Itulah yang menyebabkan IDX 30 kalah dengan IHSG dan kalahnya cukup jauh. Kalau dulu paling selisih 2-3%, nggak pernah sampai selisih 10% seperti ini. Nah, jadi itu memang agak unik situasinya ya, karena lagi booming saham teknologi dan ini. Yang jadi pertanyaan, karena tidak ada saham teknologi, apakah nanti akan ketinggalan lagi, Pak? Jadi karena kan dia kalah karena nggak ada teknologi. Ini nggak ada teknologi lagi gitu. Apakah akan ketinggalan lagi? Nah, menurut kami mungkin akan ada beberapa perbedaan. Begini. Pertama, sektor-sektor yang dimiliki oleh ADX 30 itu sektor yang cyclical. Ya. Kayak keuangan yang di ADX 30 ini, keuangan yang cyclical. Cyclical itu begini, kayak Bank Mandiri, laporan keuangannya sudah keluar. Labanya dibandingkan periode yang sama tahun lalu meningkat cukup pesat. Bank BCA juga, gitu ya. Labanya 6 bulan saja sudah 12-13 triliun, gitu. Meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Nah, tapi karena adanya PPKM, karena adanya kekhawatiran kalau PPKM kredit macet tambah banyak, jadi orang menjauhi saham-saham itu. Ya, kenapa? Karena dia khawatir dia punya kredit macet naik. Makanya harga sahamnya turun. Bank BCA sudah turun berapa persen, Bank BRI apalagi karena mau right issue, orang nggak tahu harga right issue-nya berapa, turunnya juga cukup dalam. Ya, Bank Mandiri juga. Jadi ibaratnya harga sahamnya itu turun, sementara laporan keuangannya itu bagus terus. Nah, itu kalau bagi manajer investasi yang berbasis value, itu memunculkan buying opportunity.
Karena menurut kita ya kalau kamu labanya naik terus, harga sahamnya malah turun, berarti kan kamu semakin lama semakin murah. Nah, jadi ketika laporan keuangan keluar yang baru lagi dan akan semakin dan kalau masih lebih naik lagi, itu akan jadi murah sekali gitu. Ya, jadi itu menurut kami di sini kalau keuangan yang paling dominan valuasinya murah. Kalau infrastruktur, ya ini kan sudah ada yang naik gitu ya. Itu juga sektor yang resilient karena terbukti tahun 2020 sektor infrastruktur ini adalah sektor yang terbukti mereka punya penjualan maupun laba bersih masih konsisten tumbuh. Ya, ini yang terbesar kedua. Nah, kemudian yang terbesar ketiga yaitu barang baku. Nah, sama energi, ya ini juga punya cerita yang sama dengan keuangan. Kalau energi ini kita tahu harga batu bara sudah kemana-mana, sudah naiknya $140, $150 gitu. Sementara harga saham batu bara year to date masih negatif. Jadi kalau kita lihat IDX Energy malah masih turun. Sementara harga batu bara, harga gasnya sudah naik tinggi gitu. Nah, jadi ini juga memunculkan buying opportunity ya dan potensi earning surprise. Ya, earning surprise itu karena gini, kalau di 2020 karena harga batu baranya rendah, laba bersihnya pada negatif ya, ada yang turun, ada yang negatif. 2021 ini orang pikir sudah bagus, kuartal 1 orang berharap banyak, ternyata musim hujannya terlalu lebat hujannya. Nah, karena hujannya terlalu lebat, produksi mereka turun. Jadi kuartal 1 beberapa perusahaan batu bara itu malah labanya turun dibandingkan periode tahun sebelumnya. Nah, tapi kita menduga kuat kuartal 2 ini akan bagus sekali, termasuk juga kuartal 3. Jadi dua sektor ini ada kemungkinan terjadi earning surprise. Jadi mereka punya laba bisa naik cukup signifikan. Nah, dan kalau dari pengalaman yang ada di bursa, kalau ada saham-saham yang naik signifikan seperti itu, dia punya laba bersih, harganya bisa dengan cepat menyesuaikan. Ya, saham kesehatan contohnya, kalau kayak Prodia kalau kita lihat labanya itu dibandingkan semester 1 tahun lalu naik 100%. Ya, omsetnya naik juga 100%, labanya juga naik hampir 100%. Makanya harga sahamnya terbang tinggi gitu. Nah, memang ada concern, Pak, sekarang kan zaman ESG, Pak. Batubara kan tidak ESG friendly. ESG itu environmental, social responsible, sama good corporate governance. Ya itu mungkin akan mengurangi investor asing masuk ke situ, tapi lokal kan nggak terlalu ngaruh. Sepanjang perusahaannya untung bagi dividen, ya itu bisa jadi salah satu pertimbangan. Ya. Nah, jadi kita melihat di semester 2, ya akan ada beberapa harapan. Yang pertama adalah gini, menurut kita vaksinasi Indonesia itu bagus. Ya walaupun tidak mencapai target pemerintah, tapi dengan kecepatan yang ada ya, kota-kota besar itu sudah herd immunity, paling tidak untuk 1 kali. Nah, kalau sudah herd immunity, fokus pemerintah kan Jawa Bali dulu, nanti mungkin baru ke daerahnya. Nah, kalau Jawa Bali sudah normal, harusnya kita PPKM-nya akan dilonggarkan bertahap. Itu akan menguntungkan yang sektor-sektor yang dia negatif, karena orang berpikir masih belum rebound, ekonominya belum normal. Nah, kemudian earning surprise akan terjadi di komoditi sama di energi. Ya, karena dia punya harga komoditas masih bagus, sementara harga sahamnya belum menyesuaikan. Keuangan tadi saya katakan, ini finansial naik 7%, tapi kontribusinya bukan dari big caps, kontribusinya dari saham-saham kecil. Ya, nah itu menurut kami yang untuk teknologi ini harusnya juga akan bagus. Untungnya di beberapa hari di awal Agustus ini juga sudah naik cukup tinggi saya lihat ya. Nah jadi ini. Nah kemudian Bukalapak, Goto, dan mungkin saham-saham sektor teknologi yang lain itu akan bawa dana asing banyak masuk ke Indonesia. Kan belum tentu Pak, mereka beli saham konvensional, bisa aja mereka beli saham itu, betul. Tapi misalnya kalau saya orang lokal, saya beli saham Buka, kemudian saham Bukalapaknya naik, saya udah dapat untung, mungkin saya putar uang saya di sektor yang lain. Jadi itu membuat itu menjadi lebih ramai, orang dapat untung dari situ, orang coba putar yang lain gitu. Ya kan orang kalau sudah untung dia ada orang yang mungkin mainnya setia di saham itu, ada juga yang mungkin mencari saham-saham lain yang punya potensi yang sama. Nah sekarang kan yang terjadi begitu Bank Arto sudah naik tinggi, orang lihat lagi bank-bank yang lain seperti itu. Ya jadi bank-bank digital yang lain atau yang punya isu mau reissue atau mau apa gitu. Nah jadi ketika orang sudah untung ya otomatis uangnya akan pindah ke sektor lain untuk mencari opportunity yang lain. Nah itu bisa membuat bursa semakin semarak. Nah, jadi dengan skenario ini sih kami masih melihat bahwa harusnya IHSG ke level 66 sampai 67 itu masih cukup wajar
sampai dengan akhir 2021 ini. Kurang lebih seperti itu dari saya. Selanjutnya silakan kita masuk sesi tanya jawab dipandu oleh rekan saya, Ibu Palupi. Silakan Ibu Palupi. Baik Pak Rudi, terima kasih atas pembahasannya. Ya. Selanjutnya ini sudah ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sahabat Tani MAM. Langsung saja ya Pak ya. Pertama dari Bapak Heri Gunawan. Yang pertama, kapan Pak saat saham-saham big cap mulai bergerak, indikator apa saja harus diperhatikan Pak Rudi? Hari ini sudah mulai naik sih saya lihat kan. Dari awal Agustus ini malah sudah naik. Ya kalau kayak BCA, BRI atau apa sudah mulai naik. Mungkin juga ya karena laporan keuangan sudah mulai dipublikasi. Mungkin juga orang melakukan rebalancing. Mungkin juga ya ini ada investor-investor yang melihat ada peluang di harga-harga big caps yang harganya turun terus, padahal laba bersihnya itu naik gitu. Ya, cuma sampai kapan ya tidak tahu, karena kan kalau yang namanya pasar saham kan dia amat volatile ya, jadi bisa bagus sekali, nanti tiba-tiba jelek sekali gitu. Baik, ini ada dari Bapak Budi yang raise hand, silakan Pak. Silakan Pak Budi. Ya, Pak Budi silakan. Ya, siang Pak. Siang Pak Budi. Nah, saya mau tanya Pak, yang tentang sektor teknologi itu kan saham-saham yang di Cina kan pada rontok semua tuh. Nah, di Indonesia sendiri kan banyak kan saham-saham teknologi juga. Nah, apakah akan kejadian seperti yang di Cina itu? Nah, terus yang kedua, untuk sektor teknologi ini apakah hanya sesaat aja kenaikan atau akan seperti sektor kayak keuangan konsumer gitu ya Pak? Oke, Pak. Hanya booming sementara atau sudah selesai? Apa hanya semasa pandemi ini aja terjadi, setelah itu selesai atau gimana? Terus yang ketiga, mengenai pertumbuhan ekonomi, apakah akan kejadian pandemi ini akan berdampak sama pertumbuhan ekonomi tahun ini aja, apa tahun depan itu sudah mulai pulih kembali ya terhadap pertumbuhan ekonomi sama kejadian corona ini? Itu aja sih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Nanti kita coba bahas satu-satu ya Pak ya. Saya ulangi ya. Yang pertama itu China. Apakah akan... Ya, yang kedua tadi apa ya? Indonesia. Yang kedua itu mengenai saham-saham teknologi. Apakah hanya sesaat saja atau bagaimana? Okay. Yang ketiga pertumbuhan ekonomi ya. Adalah pertumbuhan ekonomi. Ini menurut saya Pak Budi, kalau saham China waktu rontok, itu yang rontok bukan hanya saham China yang di Shenzhen, yang di Hong Kong juga kena, karena kan mereka dual listing. Jadi saham-saham teknologi atau terkait teknologi yang di Hong Kong itu juga koreksi dalam. Kemudian saham perusahaan China yang dual listing di US juga kena. Ya, jadi yang kena nggak cuma saham di China saja, tapi saham China yang ada di Shenzhen, ada di Hong Kong, sama ada di Amerika Serikat. Nah, tapi nggak menular ke Facebook, nggak menular ke Google atau ke Zoom, nggak. Kita lihat kayaknya nggak terlalu ngaruh sih, karena itu kan terlokalisir, artinya hanya di situ saja. Cuman dalam jangka panjang, tadi yang saya katakan, itu bisa mempengaruhi valuasi, karena kalau orang misalnya value Facebook misalnya sekian biliar US dollar, sekian PE ratio, karena ada perbandingannya, Tencent segitu, si Baidu segitu. Jadi karena ada perbandingannya mereka ini. Nah sekarang kalau pembandingnya jatuh ke dalam, berarti kan yang ini juga suka tidak suka harus teradjust juga gitu. Nah cuman apakah ada Pak saham teknologi China yang listing di Indonesia? Pertama itu nggak ada. Yang ada paling beberapa perusahaan di kita itu pemegang investornya adalah investor dari China itu. Ya. Nah,
dulu kan ada satu perusahaan properti China yang dilarang untuk investasi ke luar negeri, ya, Huarong ya kalau nggak salah Bapak Ibu baca bisa di Google ya, itu dulu perusahaan properti terbesar di dunia, properti atau itu deh suka beli yang debt gitu, jadi dia restrukturisasi seperti itu, investasinya kemana-mana, tapi karena ngawur gitu ya, akhirnya dihukum dan cukup berat gitu. Nah, tapi Tencent dan lain-lain dia nggak dihukum seperti itu. Jadi, apakah yang China itu dampak ke kita? Menurut saya belum, saat ini belum, karena memang nggak ada gitu. Jadi yang kena itu adalah perusahaan yang mungkin cari untungnya di China. Nah, perusahaan kayak kita kan buka lapak, Goto cari untungnya ya di sini, paling di Asia Tenggara aja gitu kan, kayak Traveloka gitu. Nah, jadi kalau sekarang istilahnya Asia Tenggara itu dianggap China yang baru, karena kalau dijumlahin mungkin setara sama China juga. Jadi kalau sekarang ada startup atau apa, ya nggak bisa cuma Indonesia aja, dia harus ke Indonesia, ke Singapura, ke Thailand, Vietnam, Myanmar, dan lain-lain gitu. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama, menurut saya terbatas memang hanya di China saja, sama saham China yang listed di luar negeri. Nah, yang kedua, apakah teknologi ini akan sesaat saja gitu? Tadi saya juga lihat beberapa yang tanya, Pak, buka lapak bisa arah apa enggak? MTech bagaimana? Terus terang kami sebagai fund manager, kami juga pesan IPO buka lapak. Ya, jadi kami pesan juga. Kami dapat ya, cuma yang kami dapat itu kurang dari 10% yang kita pesan. Jadi misalnya kita pesan 100, dikasihnya cuma 10. Ada beberapa reksadana kami yang masuk ke situ, tapi karena yang kita dapat itu persentasenya sedikit, ya nggak banyak juga gitu. Jadi kalaupun mau beli ya mungkin di secondary market kalau harganya menarik gitu. Nah, apakah ini akan sesaat atau dia bisa berkelanjutan? Kalau saya ambil contoh Facebook ya, Facebook itu dulu setelah IPO harganya jatuh. Kenapa? Karena waktu dia baru IPO, dia baru tahun pertama untung. Nah, kemudian ada isu sana sini, ternyata karyawan-karyawannya pada buang sahamnya, jadi harganya jatuh segala macam. Nah, tapi dari IPO sampai sekarang harganya sudah naik berlipat-lipat. Kenapa? Apakah karena dia teknologi? Bukan. Karena laba bersihnya itu yang tadinya cuma pakai juta dolar, sekarang pakai puluhan miliar US dollar. Ya. Jadi keuntungan dia 1 tahun itu sudah nilainya bisa ratusan triliun. Nah, karena dia bisa untung begitu besar dan setiap tahun itu terus tumbuh, makanya valuasi tingginya itu bertahan terus-menerus gitu. Nah, hal yang sama terjadi juga di Google, yang sama juga terjadi di Microsoft gitu. Jadi mereka itu walaupun valuasinya mahal, itu bisa dijustifikasi karena mereka bisa membuktikan setiap tahun laba bersihnya naik, dan naiknya nggak tanggung-tanggung 20, 30, 40%. Ya. Nah, jadi karena bisa mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi, valuasinya itu terjustifikasi. Nah, kalau Indonesia gimana? Nah, kalau Indonesia contoh deh, kalau saham teknologi kita yang sudah untung gitu kan, kayak Bank Arto yang paling hot gitu kan, yang katanya size-nya sudah mengalahkan Bank BNI, masih rugi di semester 1. Nah, bisa nggak dia untung misalnya, kalau nggak tahun ini, tahun depan deh. Dan kemudian setelah untung, bisa nggak dia kayak Bank BCA, 1 tahun untungnya 24 triliun. Kayak Bank Mandiri, 1 tahun untungnya 20 triliun. Kalau misalnya untungnya cuma miliar, Pak, ya menurut kami, atau menurut saya pribadi, bisa bubble, Pak. Ya, jadi kalau sebelum dia IPO, yang orang lihat adalah jumlah kliennya. Ya. Setelah dia IPO, yang orang lihat mungkin di awal-awal jumlah klien. Tapi di satu titik orang akan lihat, bisa nggak dia konversi jumlah kliennya menjadi keuntungan? Kalau ternyata nggak bisa, Pak, ya itu valuasi yang tinggi jadi tidak bisa dijustifikasi. Nah, itu menurut saya bisa menyebabkan bubble gitu. Nah, kemudian saya kemarin juga iseng-iseng ya. Sekali lagi saya bukan ahli saham, saya cuma iseng-iseng, saya lihat ada DNMX gitu. Itu kan juga saham yang saya lihat naiknya juga berlipat-lipat gitu kan. Kalau Bapak Ibu lihat laporan keuangannya agak unik loh, saya baca di RTI ya. Jadi di RTI itu di semester 1, saya lihat datanya bentar ya. Di semester 1, Anda kalau lihat dia punya key statistik ya, operating profit-nya 12 miliar. Oke. Untung dong ya. Tapi net profit-nya 115 miliar. Wah.
kok bisa ada perusahaan operating profit-nya 12 miliar, net profit-nya 115. Biasanya kan kalau net profit itu lebih kecil daripada operating profit, karena harus bayar interest, bayar apa gitu. Berarti kan dia punya penghasilan yang non-operasional yang besar. Nah, saya coba iseng-iseng lihat dia punya profiles. Bapak Ibu bisa coba di ini ya, di RTI, di MMX gitu ya. Ternyata dia sendiri punya saham treasury sekitar 5,6%. Oke, jadi ibaratnya DMX ini membeli saham dia sendiri 5,6%. Nah, dia punya size sekarang 23 triliun. 5% itu kan berarti 23 kali 0,05 itu sekitar 1 triliun. Ya, jadi dia punya saham dia sendiri yang di value di market share itu 1 triliun. Nah, kalau misalnya harga sahamnya naik 10%, berarti dia untung dari sahamnya aja sudah 100 miliar. Nah, jadi kalau misalkan di kuartal 3, misalnya harga saham di bulan Juni adalah misalnya 2.000, ya. Kemudian harga saham di akhir September adalah 3.000, berarti kan untung 50%. Nah, 1 triliun dia akan untung 500 miliar. Jadi dia punya laba bersih, bisa naik tinggi sekali, EPS-nya jadi turun. Tapi kita tahu itu EPS-nya bukan EPS dari hasil usaha, tapi dari beli saham dia sendiri, kemudian harganya naik. Tapi sebaliknya juga bisa terjadi, misalkan harga di Juni adalah 2.000. Harga di September nih, omong kosong aja ya, bisa jadi 1.000, turun 50%. Berarti karena dia punya sahamnya senilai 1 triliun, dia bisa rugi 500 miliar. Nah, jadi ya kalau yang seperti itu kan berarti dia punya laba bersih itu bukan tergantung dia punya market share seberapa besar, atau usahanya digital apa tidak, tapi harga sahamnya naik atau turun gitu. Ya, jadi menurut saya sektor teknologi di Indonesia itu yang mungkin benar-benar bisa seperti Facebook atau Google di Amerika Serikat itu ya harus perusahaan yang dia dari usahanya menghasilkan keuntungan dan kemudian dari keuntungannya bisa tumbuh setiap tahun. Nah, kalau dia tidak bisa melakukan itu, menurut saya valuasi yang tinggi itu bisa saja gagal, bisa saja itu sesaat gitu. Tapi kalau ternyata dia bisa, Pak, ya ternyata dia bisa membuktikan bahwa setelah IPO dia dapat uang, dia bakar duit lagi, bikin market share-nya naik lagi. Nah, itu akan jadi hal yang bagus gitu. Jadi sebelum IPO orang lihatnya jumlah nasabah. Setelah IPO yang orang lihat itu untung apa enggak gitu, Pak. Itu pendapat saya sih. Nah, kalau dia nggak untung bisa nggak Pak harganya naik? Kadang-kadang bisa juga. Misalnya dia dicaplok. Jadi dia nggak untung, tapi mungkin dia punya market share yang banyak, jumlah nasabah yang banyak. Nah, kemudian ada satu perusahaan yang lebih besar karena mau growing, growth yang tidak organik, dia caplok perusahaan itu. Nah, kadang-kadang yang seperti itu juga mungkin, ya. Nah, jadi itu beberapa skenario yang menurut saya yang terjadi di saham teknologi. Cuma kalau sebagai investor yang konvensional, yang tradisional, menurut saya bisa nggak dia mencetak kenaikan laba gitu. Nah, kalau nggak bisa, oke, bisa nggak dia punya nasabah sebanyak-banyaknya? Kalau misalnya dia punya nasabah yang banyak, bisa saja terjustifikasi, tapi kan sampai kapan? Nah, itu Pak, itu yang kedua, pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi ya seiring dengan IPO atau apa? Kalau menurut saya Pak, pertumbuhan ekonomi itu lebih kepada omset daripada perusahaan. Omset daripada gotonya gitu. Tapi kalau misalnya IPO-nya sendiri sih nggak gitu ngaruh, ya karena itu kan cuma sekali aja. Jadi kalau kita tanya pertumbuhan ekonomi itu sangat tergantung kepada PPKM ini diperpanjang apa tidak. Nah, kalau PPKM-nya diperpanjang terus, kemudian diperketat terus, ya ekonomi kita akan direvisi ke bawah terus. Tapi kalau misalnya PPKM kita diperpanjang tapi diperlonggar sedikit demi sedikit, menurut kami sih ya sesuai prediksi pemerintah sih harusnya mungkin 5-6% memungkinkan ya, walaupun sudah ada beberapa kali revisi ya. Tapi karena tahun lalu rendah sekali, tahun ini kemungkinan kita bisa tumbuhnya cukup oke. Bulan Juni ini kan sudah keluar angkanya, tumbuhnya 7%. Nah, nanti untuk yang September sampai sama Desember, menurut saya sih harusnya 5% sih kita bisa dapat. Nah, kuncinya adalah divaksinasi sih. Jadi betul kita nggak bisa 100% imun dari COVID ya. Tapi orang yang sudah divaksinasi itu paling tidak masuk rumah sakit dan kalau kena gejalanya ringan gitu.
Ya, jadi itu kalau vaksinasi kita bagus, paling tidak itu efek ekonominya akan lebih minimal. Nah, kota besar itu menurut saya vaksinasinya sudah bagus. Jadi kota besar kayak Jakarta sudah bagus. Nah, jadi dengan perkembangan yang ada ya, harusnya sih saya dari Panin sih kami melihat Oktober ini kita sudah mendekati normal seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu Pak Budi. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bapak. Baik, semoga menjawab ya Pak Budi, penjelasan dari Pak Rudi. Ini saya juga baru dapat info mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya, ini dari CNBC tumbuh sebesar 7,07%. Ya, 7% ya, kalau nggak salah semester 1 ya. Betul, 7,07 kuartal 2 ini, yaitu year on year ya Pak, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Seperti itu. Tapi kalau dibandingkan dengan kuartal 1, kenaikannya 3,31%. Itu. Pak Budi, semoga menjadi tambahan informasi ya. Selanjutnya Pak, pertanyaan dari Ibu Emi. Pak Rudi, mohon pencerahannya bagaimana prospek IDX30 sampai dengan Desember akhir tahun ini. Dilihat dari kinerja year to date reksadana IDX30 sudah minus 9%. Rekomendasi sebaiknya sell, hold, atau buy. Oke. Ya, jadi seperti tadi yang saya sampaikan, sektor teknologi sudah naik cukup tinggi. Jadi kalaupun mau naik lagi bisa aja ya. Kalau namanya kan sentimen kan kadang-kadang kita nggak tahu batasnya di mana. Nah, tapi itu kan bukan kayak harga saham bank naik, teknologi naik. Yang terjadi teknologi naik, saham banknya turun. Jadi saham banknya turun, pada saat yang sama dia punya laporan keuangan makin bagus terus gitu. Nah, itu ya saya bilang memunculkan buying opportunity yang kebetulan di awal Agustus ini kejadian. Jadi saham IDX 30 ini agak ngejar gitu ya. Nah, sampai akhir tahun bagaimana? Ada beberapa skenario sih. Jadi satu, vaksinasi kita bagus. Jadi sektor-sektor yang cyclical, yang kalau cyclical itu kayak kalau ekonominya normal dia bagus gitu deh. IDX 30 itu banyak saham-saham begitu. Ya. Itu diharapkan akan ngejar. Dua, ada earning surprise ya di barang baku sama di energi. Kenapa? Karena sama juga kayak bank, harga saham energi kita turun, harga saham di barang baku kita juga turun, tapi pada saat yang sama laporan keuangannya bagus sekali gitu. Nah, beberapa hari ini kalau saya lihat IHSG-nya kenapa bagus, mungkin juga merespon laporan keuangan. Beberapa laporan keuangan yang diterbitkan itu naik dibandingkan tahun sebelumnya gitu. Nah, jadi itu beberapa hal yang menurut saya mendorong menjadi energi positif, pendorong daripada IHSG. Nah, terus baru tadi pagi aja saya dapat satu pengumuman dari bursa, ya saya share di sini ya. Bapak Ibu bisa cari di bursa ya. Jadi baru saya dapat tadi pagi. Kan saya bilang revisi IDX itu adalah setiap bulan 1 Februari dan 1 Agustus. Jadi kalau misalnya buka lapak IPO gimana Pak? Ya harus nunggu Februari tahun depan. Nah, terus bursa sekarang mengeluarkan aturan baru dengan mempertimbangkan mewakili dinamika pasar, ya, melakukan penyesuaian atas kriteria pemilihan. Jadi kalau suatu saham itu bisa fast entry, jadi nggak harus nunggu 1 Februari, ya sudah sama kayak daftar efek syariah. Karena kalau daftar efek syariah itu kayak buka lapak ya, dia belum IPO saja sudah masukin syariah. Kalau ini mau masuk indeks, dia syaratnya dia permudah. Minimal 20 hari bursa. Artinya kalau buka lapak misalnya IPO-nya besok, ya bulan depan atau akhir September dia sudah bisa masuk IDX 30. Dengan catatan free float-nya kapitalisasi pasar free float minimal di peringkat 5 atau minimal 2%. Ya, kalau 2% sih kayaknya buka lapak bisa masuk. Ya, MTech juga bisa masuk, Arto juga rasanya bisa masuk, ya pasti bisa lah, kalau itu kan gede-gede gitu. Nah, kemudian memenuhi kriteria yang ditentukan oleh IDX. Nah, kalau kriteria ini terus terang nggak ada yang tahu. Jadi itu semua kewenangan daripada IDX. Jadi bisa saja nggak harus menunggu sampai dengan 1 Februari 2022, beberapa saham teknologi masuk ke situ, ya. Nah, cuma apakah kalau dia masuk itu pasti bagus? Belum tentu juga. Bisa aja harganya sudah naik tinggi, jadi kita dapat pucuknya gitu kan. Nah, kalau manajer investasi, mereka kalau masuk ke saham yang IDX 30, kita dikasih spare 20%. Jadi kalau dia 30 saham, kita boleh beli minimal 26. Nah, 4 saham kita bisa pilih nggak beli sama sekali. Nah, jadi
itu biasanya kewenangan lah daripada MI. Mereka menentukan kira-kira ini oke nggak, ini enggak gitu ya. Nah, tapi kalau kita baca aturan ini, berarti sangat mungkin Bapak Ibu Bukalapak, MTEK, Arto, atau saham-saham lain yang tidak harus menunggu 1 Februari 2022, dia bisa berubah. Nah, pemberitahuannya itu 5 hari bursa sebelumnya. Jadi kalau misalnya dia masuk minggu depan, ngasih taunya hari Senin, seperti itu. Ya, jadi ini kalau misalnya ini ada dan ternyata saham teknologi rally dan kebetulan teknologinya dimasukin ke dalam indeks, bisa saja ngejar lagi seperti itu. Ya. Jadi kalau untuk IDX 30, pendapat saya sektor yang non teknologinya itu lagi ada cerita. Ceritanya adalah murah dan laporan keuangannya diperkirakan akan bagus. Jadi diharapkan bisa mengejar di situ. Oke, dia nggak ada teknologi. Ya bisa aja kalau teknologinya rally lagi, dia ketinggalan. Nah, dengan aturan yang baru ya bisa saja sekali lagi ya, bisa saja masuk. Cuman tidak selalu saham yang masuk IDX 30 itu bagus. Contohnya kalau kayak kemarin ya, kan ada 4 saham yang masuk. 4 saham yang masuk. Ini ya. Itu Inco sama Tins waktu diumumkan malah harganya jatuh. Cuma BRPT yang naik. Mika biasa-biasa aja. Ya, jadi enggak selalu begitu saham masuk tiba-tiba harganya naik tinggi. Cuma BRPT yang naik tinggi. Gitu. Ya mungkin pengaruh bobotnya juga karena BRPT ini bobotnya 2%. Mika 1%. Kalau ini 0, jadi mungkin 0, ya boleh masuk, boleh enggak, nanti juga nggak apa-apa karena pengaruhnya kecil. Gitu. Ya, jadi kalau IDX 30 pendapat saya di semester 2 ini atau sisa akhir 2021 ini punya potensi mengejar gitu ya. Kenapa? Ya itu, katakan teknologi tidak masuk pun saham-saham yang non teknologi ada cerita bagusnya. Nah, kalau untuk saham yang teknologi bisa nggak masuk Pak? Ya, dengan adanya pengumuman tadi mungkin bisa masuk. Ya, tapi sekali lagi tidak ada garansi masuk IDX 30 itu harga saham naik dan sebaliknya gitu ya. Saham yang keluar dari IDX 30 pun kadang-kadang juga bisa naik tinggi kok. Nah, ini kurang lebih untuk pertanyaan dari Ibu, semoga bisa menjawab ya. Dalam prakteknya sebenarnya kita juga diversifikasi. Mungkin ada IDX 30, mungkin juga ada reksadana saham yang dikelola secara aktif. Jadi ibaratnya kalau misalkan IDX 30-nya nggak naik, kita mungkin punya reksadana lain yang performance-nya diharapkan bisa naik seperti itu. Oke. Ya, baik Pak Rudi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Hermanto nih Pak mengenai apakah Rani Asset Management ke depannya akan menerbitkan yang isinya ada sektor tech yang lebih besar porsinya Pak untuk mutual fund-nya. Oke, kalau untuk sektor teknologi ya, ada reksadana kami yang punya conviction pada value investing, contoh kayak Maxima dan Ultima. Dia itu kesulitan untuk menjustifikasi saham sektor teknologi. Betul sekarang lagi hot gitu, tapi dia bilang mana bisa sih perusahaan PI-nya sekian kali, mana bisa sih perusahaannya masih rugi tapi lebih besar daripada BNI misalnya. Jadi nggak masuk sama sekali. Dan ketika sektor ini rally, dia ketinggalan. Ada juga reksadana saham yang lain yang menyesuaikan. Ya, kalau kayak Betawan, ya dia mencoba meniru IHSG karena sektor teknologi lagi rally, dia juga ada di situ. Ya, sesuai dengan bobotnya lah. Dia mencoba menyesuaikan. Nah, kemudian ada juga yang kayak kalau Bapak Ibu cek ya di Panindana Prima, top 10-nya ada Bang Arto gitu. Ya, Bang Arto memang lagi turun beberapa hari ini, tapi kalau dilihat dari awal tahun kan naiknya sudah banyak. Jadi menjadi salah satu dari top 10-nya. Jadi ada beberapa reksadana kita ya kayak di Infra, di Prima, di Syariah juga itu mereka ada beberapa yang terkait sama teknologi mereka masukkan. Nah, jadi betul itu mungkin bobotnya tidak besar ya. Bobotnya mungkin 5%, 6%, mungkin 10%. Sehingga akan mengubah performance-nya mungkin tidak, tapi mereka ada ikut di situ sehingga performance-nya year to date dengan IHSG mungkin selisihnya nggak terlalu jauh ya. Nah, jadi kalau kami harus mengeluarkan satu reksadana khusus untuk itu kayaknya belum ya, tapi yang ada adalah reksadana kami yang saat ini sudah ada beberapa yang mencoba masuk ke situ. Cuma kalau mereka masuk ke seperti itu pertimbangannya lebih taktikal. Taktikal itu artinya
saya tahu ini pegangnya bukan untuk jangka panjang. Jadi kalau harganya kira-kira sudah masuk menurut perkiraan dia, ya sudah mungkin dia kurangin seperti itu. Ya, jadi ini yang dilakukan oleh beberapa pengelola di reksadana saham. Ya, semoga menjawab pertanyaannya. Ya, baik Pak. Selanjutnya dari Ibu Juliani Pak, mengenai obligasi. Terkait obligasi Pak, mengapa obligasi korporasi efeknya tidak sebesar obligasi pemerintah dalam hal pergerakan yield dan efeknya ke harga? Oke, obligasi pemerintah itu yang paling besar itu bobotnya yang 10 tahun, FR87. Habis itu ada yang 15, 20, 30 tahun juga ada, 5 tahun juga ada. Jadi umumnya itu 10 tahun ke atas. Kalau obligasi korporasi itu waktu dia terbit ya, kalau di Indonesia itu yang laku cuma 1, 3, dan 5. Ya, jadi kalau perusahaan terbitkan obligasi itu 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Nah, yang lakunya paling banyak 1 dan 3 ya, yang 5 tahun enggak selalu. Jadi kalau misalnya dia terbitkan 1, 3, dan 5 tahun, biasanya yang 1 dan 3 tahun mungkin bisa laku 1 triliun, yang 5 tahun cuma laku 100 miliar gitu. Ya. Yang 7 tahun kadang-kadang ada ya, cuma sangat jarang karena bunganya harus tinggi gitu. Nah, jadi yang pemerintah umumnya 10 tahun ke atas, kalau yang korporasi, kalau yang reksadana beli umumnya 3 tahun ke bawah. Nah, kalau obligasi yang 3 tahun itu kan ibaratnya sudah sebentar lagi mau jatuh tempo. Kalau obligasi sudah mau jatuh tempo, dia harganya akan kembali ke 100. Jadi mau yield-nya bergejolak kayak apapun, makin dekat jatuh tempo, harganya makin mendekati 100. Nah, jadi itu membuat kalau misalkan ada gejolak harga, ada berita buruk atau apa, efeknya lebih minimal. Sementara kalau obligasi pemerintah yang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, karena jatuh temponya masih lama ya, 10-15 tahun lagi, kalau ada gejolak harga, harganya bisa bergejolak sangat besar. Ya, jadi dalam hal mengelola resiko, kalau menurut kami sekarang harganya sudah mahal atau ada potensi terjadi koreksi, ya kami kurangi durasi gitu. Jadi jatuh temponya kami perpendek. Kami bisa beli obligasi yang umurnya lebih pendek, atau kami beli obligasi korporasi yang memang umumnya 1 dan 3 tahun seperti itu. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Ibu ya. Pak, selanjutnya mengenai right issue Pak. Maaf Pak, bagaimana Pak Rudi terhadap right issue BBRI dari Ibu Agustina? Ya, right issue BBRI ini menurut kami, jadi gini, right issue-nya kan adalah si Bank BRI mau akuisisi PNM sama Pegadaian. PNM dan Pegadaian itu emas kalau kita bilang. Wah, itu untungnya dah nggak karu-karuan dah. Pokoknya Pegadaian tuh untungnya gede, PNM juga untungnya gede. Kalau Pegadaian kan dia jual emas untungnya banyak. Kalau kita beli emas dari dia, simpan di sana, dia cas biaya penyimpanan. Kalau kita gadai kan ibaratnya kredit itu ada kolateralnya gitu. Jadi itu suatu model bisnis yang sangat menguntungkan dan dia juga hampir monopoli seperti itu. Nah, kalau PNM itu dia kasih kredit ke UMKM. Jadi dia kasih kredit, kreditnya itu diasuransikan. Jadi ibaratnya kalaupun gagal bayar, ada asuransi yang ganti. Nah, asuransinya sama-sama dari pemerintah juga. Dan karena ini UMKM, ya ibaratnya lebih lenient lah seperti itu. Nah, jadi itu sektor mikro, tapi sangat menguntungkan karena dia kasih kredit ke rakyat kecil, ke usaha kecil, bunganya relatif tinggi dan diasuransikan seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan Bank BRI bisa membeli 2 aset itu akan luar biasa bagus. Kenapa? Karena dia sendiri kredit mikro, yang dia beli juga mikro. Jadi ini mikro yang luar biasa nih gitu. Nah, yang jadi sekarang pertanyaannya gini, belinya pakai apa? Pakai duit atau pakai apa? Nah, setelah pemerintah buat skemanya adalah gini, jadi BRI lakukan right issue. Jadi dia right issue kan artinya pemegang saham yang existing diminta store duit. Terus duitnya dipakai sama Bank BRI untuk beli Pegadaian dan beli PNM. Nah, pemegang saham Bank BRI, kalau saya lihat di data ya sebentar ya, kalau nggak salah BBRI, pemerintah 56%, masyarakat 43%.
Nah, jadi kalau sekarang misalnya dia butuh 100, dia bilang reissue 100 triliun, berarti pemerintah keluar uang 56 triliun, masyarakatnya sisanya 44 triliun. Kalau nggak salah, yang dia butuhkan reissue-nya nilainya 90 triliunan kalau nggak salah. Oke, itu juga ide yang bagus ya. Cuma jalan-jalan pemerintah bilang begini, oke, kalau nanti si Bank BRI reissue, saya nggak mau store duit. Jadi store-nya apa? Saya imbreng saham gitu. Imbreng itu artinya dia nggak setor pakai uang, tapi dia setor pakai sahamnya PNM sama Pegadaian. Kan punya pemerintah, jadi ibaratnya saya tambah modal, cuma nggak pakai duit, saya store aset gitu. Nah, tapi kan kalau si Pegadaian sama PNM dibeli kan harus pakai duit juga. Jadi dia minta pemegang saham yang masyarakatnya yang 43%-nya yang store duit. Nah, itu kalau nggak salah nilainya ya, itu bangsa 30 triliunan gitu. Lebih besar daripada IPO-nya Bukalapak. Nah, oke. Nah, jadi masalah terjadi di situ. Apakah pemegang saham Bank BRI punya uang segitu banyak untuk disetorkan? Dan kalau misalnya dia punya uang segitu banyak, apakah dia mau? Karena mending saya ikut IPO Gotoh aja Pak, gitu kan. Nah, kalau saya mau supaya pemegang saham existing ikut, berarti kan harganya harus menarik. Nah, sekarang harga saham Bank BRI 4.000. Kalau misalnya harga reissue-nya 3.900, ngapain saya ikut reissue? Beli aja di market, tunggu dia turun aja gitu saya belikan. Jadi kalau mau menarik ya harganya harus kayak 3.500 atau 3.200 gitu kan. Jadi saya beli di market sekarang 4.000, kalau saya reissue saya bisa beli di harga 3.200. Nah, secara teoritis harga paling rendahnya 3.300 kalau saya nggak salah. Jadi dia nggak bisa lebih rendah dari itu karena pakai rata-rata sekian 90 hari terakhir atau apa ya. Cuma dia belum putuskan untuk kapan. Nah, jadi paling murah 3.300. Nah, apa yang terjadi Pak kalau misalnya dia putuskan reissue di harga 3.300? Mungkin saya sebagai investor mau exercise itu. Tapi akan ada efek samping. Harga saham sekarang kan 4.000. Kalau harga reissue-nya 3.300 itu kan jauh kan. Jadi sebelum reissue-nya selesai, harga saham marketnya akan cenderung mendekati 3.300. Mungkin bisa turun ke 3.500 atau 3.000. Kenapa? Karena harga right-nya kalau sama harga marketnya terlalu jauh, itu ibaratnya orang mending saya belinya pas right aja, ngapain saya beli, ibaratnya kalau saya beli di market sekarang 4.000. Kalau right kan saya bisa beli di harga 3.300. Otomatis harga marketnya akan mendekati 3.300. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itu bisa menjadi sentimen negatif yang menahan harga Bank BRI. Ya, jadi itu bisa negatif untuk Bank BRI. Padahal ya kalau menurut kita kan Bank BRI itu untungnya besar loh. 6 bulan aja dia 3 bulan di 2021 aja dia untung 6,8 triliun. Jadi kalau saya anggap 7T saya kalikan 4, 1 tahun tuh untungnya 28 triliun. Dengan 28 triliun tuh ibaratnya dia bisa beli PNM sama beli Pegadaian cicil 2 kali, 3 kali juga udah bisa. Cuma dia minta pemegang sahamnya yang setor gitu. Nah, jadi problemnya terjadi di situ. Jadi kalau kemarin dia lakukan dengan cara kalau dia kemarin misalnya dia bilang pakai dia punya keuntungan, dia nggak bagi dividen, dia cicil 2 kali cicil sudah selesai. 2 atau 3 kali cicil lah gitu. Tapi karena dia mau beli sekarang, sementara dia nggak mau pemerintahnya nggak mau keluar uang, dia suruh pemegang saham lain yang bayar. Nah, oke aja sih kalau itu reissue. Cuman kalau misalkan harga reissue-nya terlalu rendah, sampai reissue-nya jalan ya, itu harga marketnya akan agak tertahan. Kalau saya nggak salah itu jadwalnya bulan September reissue-nya. Jadi mungkin ya sampai setelah harganya keluar berapa, sampai dengan September mungkin akan jadi suatu sentimen negatif yang menahan kenaikan harga BBRI. Tapi begitu reissue-nya selesai, menurut kita itu akan jadi perusahaan yang luar biasa besar. Tanpa PNM dan Pegadaian saja dia sudah untung 1 tahun hampir 30 triliun. Apalagi ditambah 2 itu. Jadi bisa jauh mengalahkan Bank BCA. Ya, selama ini kan pencetak keuntungan paling besar itu BBRI sama BPCA. Ya, jadi kalau misalnya BBRI dia gabung ke situ, wah itu bisa jadi perusahaan yang paling menguntungkan se-Indonesia, mungkin se-Asia Tenggara kali.
Ya, jadi itu adalah suatu aksi korporasi yang sangat baik. Nah, cuma sayangnya prosesnya itu menurut kami bisa membuat sentimen negatif atau pemberat di harga saham itu. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bapak atau Ibu tadi. Ya. Lalu selanjutnya Pak, dari Bapak Aji Wijaya, ini mengingat perkembangan dan dinamika pasar modal BEI terakhir ini, bagaimana prospek pertumbuhan reksadana di masa mendatang Pak Rudi? Bagaimana respon Panin Asset Management dalam mengelola portofolio reksadana dan meningkatkan kinerja portfolionya? Mohon dijelaskan mengenai rebalancing portfolio reksadana. Sorry, tadi agak putus-putus. Bisa diulang lagi nggak? Ya. Jadi mengingat perkembangan dan dinamika pasar modal terakhir ini, bagaimana prospek pertumbuhan reksadana di masa mendatang Pak Rudi? Bagaimana respon Panin Asset Management dalam mengelola portfolio reksadana dan meningkatkan kinerja portfolionya? Mohon dijelaskan mengenai rebalancing portfolio reksadana Panin Asset Management. Terima kasih Pak Rudi. Kalau kita berbicara perkembangan investor, memang saat ini perkembangan investor pesat sekali, terutama ditopang oleh yang online ya. Karena Tokopedia, Bukalapak itu jumlah investor bertambah luar biasa kencang karena pembukaan rekening jadi sangat mudah sekali. Di kami pun terus terang kami juga menyesuaikan. Selama ini kan kami pemasarannya menggunakan orang. Nah, sekarang kami juga bekerja sama dengan distributor online ya seperti Ajaib Sekuritas sama Moduit ya. Jadi ada aplikasi Ajaib, aplikasi Moduit, itu Bapak Ibu sudah bisa beli reksadana Panin di situ. Kemudian ada juga dengan Philip Sekuritas dan juga dengan Bank BCA kami juga ada, dengan Bank Panin kami juga ada. Ya, tentu kami juga punya pemasaran sendiri juga. Jadi dalam rangka untuk meningkatkan jumlah investor, kami melihat memperluas distribusi pemasaran. Nah, kemudian kalau dari sisi pengelolaan portfolio, ya pengelolaan portfolio itu kan aktif ya. Bisa aja hari ini situasinya A kita lakukan A, besok situasinya B kita lakukan B gitu ya. Nah, yang saat ini kami lihat kalau untuk obligasi tadi yang saya katakan, harga obligasi itu bagus, sampai akhir tahun juga masih oke. Tapi makin hari makin mahal. Nah, karena makin mahal, kami coba untuk kurangi durasi. Jadi kalau misalnya terjadi gejolaknya minimal, atau kalau bisa bahkan tidak ada gejolak sama sekali. Itu yang kami lakukan di obligasi. Kalau yang saham, itu kalau indeks ya kami ikuti indeks. Jadi kalau indeksnya bilang ADX 30 isinya ABC, ya kita ikut ABC. Nah, kalau untuk reksadana saham yang selain indeks, ada yang tadi saya katakan, mereka masuk ke sektor yang cyclical gitu ya. Cyclical itu artinya dia tidak masuk teknologi, dia tetap bertaruh bahwa, maksudnya tetap berpendapat bahwa ini loh perusahaan-perusahaan ini kalau PPKM-nya dilonggarkan, ekonominya sudah normal, ini sahamnya akan naik gitu. Ada juga yang masuk ke sektor yang ada potensi earning surprise. Jadi sektor energi dan sektor barang baku yang tadi saya katakan, harga sahamnya nggak naik, tapi dia punya laba bersih membaik terus gitu. Nah, itu berpotensi membuat harga sahamnya semakin murah, dan ketika laporan keuangannya publikasi, oh ini ternyata labanya besar sekali, bisa ada lonjakan harga di situ. Nah, jadi itu beberapa bentuk pengelolaan yang sedang kami lakukan. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Ya, selanjutnya dari Bapak Agus Setiawan. Hari ini banyak sekali Pak pertanyaan yang masuk dari Bapak Ibu sahabat HNAN. Karena memang yang bergabung hari ini lumayan banyak. Ini selanjutnya dari Bapak Agus Setiawan. Pak Rudi, jika tapering off dilakukan pada tahun ini, bagaimana dampaknya terhadap ekonomi? Apakah berpengaruh signifikan? Ini memicu capital outflow dari semua emerging market termasuk Indonesia. Bagaimana pengaruhnya terhadap pasar modal dan obligasi, Pak? Terima kasih. Ya, kalau tapering off itu yang berpengaruh adalah investor asing yang beli surat utang negara kita. Jadi kalau di tapering, mungkin dia akan tarik uangnya kembali ke sana. Nah, cuma mungkin kalau kami melihat situasinya agak berbeda. Sekarang over liquidity. Ya, over liquidity itu gini, Bapak Ibu mungkin kalau punya rekening di bank, orang banknya nawarin masuk pasar uang aja. Kenapa? Karena orang bank kebanyakan depositonya. Kalau depositonya dia nggak bisa salurkan dalam bentuk kredit, taruh di sana kan jadi beban gitu kan. Akhirnya dia udah masukin ke pasar uang gitu. Ya, dan itu terjadi di banyak bank besar di Indonesia. Jadi mereka punya deposito sudah berlebihan,
akhirnya bunga depositonya makin hari makin murah, dan mungkin orang bank juga ya sudah, kalau dia nggak masuk deposito dipindahkan ke reksadana pasar uang. Jadi jenis reksadana pasar uang sekarang kalau kita lihat dana kelolanya melonjak signifikan. Kalau dugaan kami ya, memang orang bank juga banyak jualan produk pasar uang. Karena kalau taruh di tempat dia kasih bunga deposito, kalau terlalu kecil Bapak Ibu pindah. Kalau dikasih bunga deposito yang bersaing, dia mau lempar kredit, orang kredit juga mungkin sekarang lagi susah gitu. Nah, jadi alternatifnya mereka taruh di reksadana pasar uang. Jadi di sana mereka bisa berbagi fee lah dengan manajer investasi dan juga maintain nasabahnya gitu. Apa namanya? Tadi sorry, pertanyaannya apa? Saya tadi agak kepanjangan. Pertanyaannya apakah bagaimana pengaruhnya terhadap pasar modal dan yield obligasi, Pak? Oh, oke. Oh ya, sorry tadi ke tapering ya. Oke. Jadi karena sekarang over liquidity, ketika bank punya uang, dia beli obligasi. Jadi kalau kamu taruh deposito di bank, banknya nggak bisa salurkan kredit, dia beli obligasi. Nah, nasabahnya juga ditawarin obligasi. Sekarang Bapak Ibu lihat di aplikasi BCA, aplikasi CIMB, ya, atau kalau kayak Bank Panin, dia aktif setiap hari kirim WA. FR 87 harga sekian, FR sekian harga sekian gitu. Nah, jadi jumlah pembeli daripada obligasi SUN yang dari masyarakat Indonesia itu bertambah signifikan. Nah, itu akan mengurangi dampak daripada kalau investor asing jualan. Ya, jadi kalau misalnya investor asing karena tapering off, mereka jual obligasi di Indonesia, obligasi turun, tapi pada saat yang sama karena lokal ini lagi over liquidity, ya ada yang siap tampung gitu. Ya, dan kalau obligasi negara orang biasanya nggak terlalu gimana-gimana hitungannya, kan kuponnya dibayar terus. Dan kalau dia beli ya biasanya dia bisa pegang agak panjang seperti itu. Nah, jadi kalaupun misalnya dilakukan tapering off, satu, marketnya lagi over liquidity, ya. Dan yang kedua, orangnya kan umumkan dari 5-6 bulan sebelumnya. Jadi itu nggak akan kayak tiba-tiba bulan depan tapering, nggak. Dia akan ngomong 5-6 bulan sebelumnya. Dan taperingnya juga hati-hati. Misalnya 120 miliar per bulan dia beli obligasi, sekarang jadi 110. Jadi nggak langsung dari 120 jadi 60. Karena pengurangannya secara bertahap, maka efek untuk bikin harga obligasi turun juga bertahap menurut saya. Ya, jadi dengan pertimbangan itu, menurut saya kalaupun ada tapering off, efeknya ada, tapi tidak akan bikin kayak obligasi turun 5-6% enggak. Nah, yang harus diwaspadai adalah ketika harga obligasi terlalu mahal. Terlalu mahal itu definisinya apa, Pak? Di bawah 6,2%. Jadi kalau sekarang yield-nya di bawah 6,2, misalnya 6,1, 6,0 atau bahkan 5,9, tidak ada tapering pun harganya bisa koreksi. Ya. Jadi itu yang mungkin harus lebih diperhatikan ya. Karena harga obligasi sama kayak saham juga, kalau terlalu mahal itu harganya bisa turun. Ya, itu yang mungkin harus diperhatikan. Ya, baik, Pak Rudi. Terima kasih. Selanjutnya ada dari Bapak Erwin Indomorta. Pak, apakah sekarang BEI masuk bullish atau bearish, Pak? Oke. Kalau nggak salah tadi sempat ada yang tanya Bukalapak ya sama MTEK ya? Iya. Sudah lewat atau nanti? Belum, Pak. Oh, belum, oke ya. Jadi apakah IHSG masuk bullish apa bearish? Mungkin lebih tepatnya volatile deh, ya, karena sangat tergantung kepada PPKM-nya diperpanjang apa enggak, semakin ketat apa enggak. Kalau diperpanjang tapi semakin tidak ketat, dan pada saat yang sama vaksinasinya bagus, menurut kami sih harusnya sampai akhir tahun peluang menguat ke 6667 itu masih besar. Ya, tapi kalau PPKM-nya diperpanjang terus, semakin lama semakin ketat, nah itu mungkin yang ini. Nah, dari sisi situ terus terang view dari Panin Aset adalah betul kita mungkin vaksinasinya bukan pakai Pfizer, bukan pakai Moderna gitu ya. Tapi dengan Sinovac saja sebetulnya sudah cukup oke kok gitu. Dan apa namanya, kita waktu India dulu lagi parah-parahnya, ketika dia sudah 11-12%, sebulan kemudian mereka sudah mulai melandai. Kita juga sama. Sekarang kita yang vaksinasi pertama sudah 20% lebih. Kota besar sudah 70-80%. Jadi harusnya kita punya PPKM di kota besar itu akan dipelonggarkan secara pelan-pelan gitu. Ya. Seperti itu. Ya, jadi berharap saja ya Pak, mungkin vaksinasinya juga bisa berjalan dengan cepat
lalu juga perekonomian akan pulih seperti sedia kala. Seperti itu sih. Ya. Tadi mengenai MTEK, Arto dan Bukalapak, Pak, apakah mungkin new economy seperti Arto, MTEK dan Bukalapak masuk IDX 30, Pak? Oke. Kalau di syaratnya 20 hari, berarti kan Arto kan sudah pasti lewat, ya. Kalau MTEK sudah lewat juga. Kalau Bukalapak dia kan besok ya, 6 Agustus. 6 Agustus kalau tambah 20 hari ya berarti jatuhnya 6 September. Jadi mungkin kalau enggak pertengahan atau akhir September, mungkin aja sudah bisa masuk. Oke. Nah, kemudian syarat ketiga adalah 2% daripada market caps-nya free float gitu. Harusnya itu juga memenuhi karena Bank Arto sama Bank BNI udah sama besarnya ya. Kalau MTEK juga saya lihat juga masuk yang top 10 atau top 20. Ya. Tapi sekali lagi ya, bukan berarti masuk itu oke, dan kalau keluar itu jelek gitu. Dan harus diperhatikan juga kalau untuk Bukalapak gitu ya, sama MTEK kan MTEK itu ownernya Bukalapak. Harga MTEK kan juga sudah rally tinggi. Untuk bisa menjustifikasi valuasi MTEK sekarang, harga Bukalapak minimal harus naik 50-60%. Jadi kalau misalnya dia nggak naik sampai segitu, valuasi MTEK juga agak kemahalan. Ya, tapi ini kondisi saat ini ya. Yang berikutnya ya kita harus lihat juga dari hari ke hari karena kan laporan keuangan akan update terus seperti itu. Iya, mungkin ini akan menjadi 2 pertanyaan terakhir, Pak. Dari Ibu Agustina, bagaimana prospek bank digital menurut Pak Rudi seperti Agro yang dikuasai BBRI 86%? Dan bagaimana menurut Pak Rudi BBKP kalau Bosowa jadi lepas kepemilikan yang 11%? Oke, kalau untuk yang saham per saham, mungkin kalau pas ada event panen sekuritas, nah itu bisa tanya. Cuma kalau secara umum begini, Bu Agustina ya. Bank digital itu gini, cara kerja daripada tech adalah bakar duit, dapatin market share atau dapatin jumlah klien. Setelah itu dia monopoli, baru dia ambil untung. Nah, dia bisa ambil untung, bisa juga dijual ke yang lebih besar. Ya, kadang-kadang misalnya saya baru mau buka nih, sudah ada bank, sudah punya 3 juta klien, ya udah saya beli aja, walaupun banknya masih rugi nggak apa-apa. Nah, challenge-nya daripada bank digital adalah ada nggak duit buat dia bakar? Ya kalau kayak Gojek, ya banyak yang mau suntik duit buat dia bakar gitu kan. Terus setelah dia bakar duit, bisa nggak dia mendapatkan market share? Ya tentu menambah bisa, cuma kan Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri kan nggak itu orangnya, pasti kerja juga gitu kan. Jadi mereka pasti berupaya melakukan inovasi juga. Jadi pertarungannya akan berat di situ. Terus kalau misalkan mereka sudah bisa memonopoli, bisa nggak mereka hasilkan keuntungan tanpa diregulate pemerintah? Nah, kalau misalnya mereka ambil keuntungannya berlebihan, bisa saja KPPU-nya turun tangan. Kamu kok netapin fee-nya segini? Loh, kamu kok begini gitu. Nah, jadi itu beberapa challenge-nya. Nah, jadi kalau misalnya ditanya apakah bank digital akan jadi bank sebesar BRI, bank sebesar Mandiri, perjalanannya masih cukup panjang. Ya, perjalanannya masih cukup panjang. Bisa iya, bisa juga tidak, gitu. Ya. Semoga menjawab Bu Agustina penjelasan dari Bapak Rudi. Yang terakhir adalah pertanyaan dari Bapak Andi Setiono, Pak. Efek apa sih Pak yang akan terjadi untuk rencana stock split BCA? Oh ya, kalau itu sih nggak ada ngaruhnya ke valuasi atau apa ya. Ya Bank BCA kan harganya sekarang 30.000. Investor retail banyak, 1 lot 3 juta kan mahal. Kalau dibikin jadi 1:5, 6.000, ya benar 6.000 ya, 600.000 kan terjangkau gitu. Nah, jadi kalau terjangkau ya harapannya harganya bisa naik lebih tinggi gitu. Ya. Harapannya jadi investor retail ataupun korporasi jadi mau lebih masuk gitu ya Pak, masuk lebih banyak lagi ke BCA. Lebih ke retailnya sih. Kalau korporasi 3 juta nggak ada problem lah. Tapi kalau untuk retail kan kalau satu lotnya sudah 3 juta kan dia nggak bisa beli saham yang lain gitu. Nah, kayak gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Rudi atas pembahasannya. Terima kasih Bapak Ibu sahabat tani atas partisipasinya dan pertanyaannya. Kita akan kembali lagi esok hari.